Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada tanggal 26 April 2020 hari Minggu ini, kita diajak untuk merenungkan satu hal penting di dalam penghayatan kita akan kehadiran Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan ajak Anda untuk berdoa singkat. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kebangkitan putramu. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menghibur, menguatkan, dan membuka mata kami, membuka hati kami, membuka hidup kami, supaya kami dapat mengalami, merasakan kehadiran Putra-Mu Yesus dimanapun kami berada, terutama dalam peristiwa, kejadian, dan perasaan pengalaman yang kami alami sehari-hari. Bukalah mata hati kami supaya kami dapat mendengarkan Engkau lewat renungan singkat ini. Amin. Para saudara, sekali lagi, dalam bacaan Injil kita diajak untuk merenungkan tentang perjalanan dua murid Emmaus. Dua murid yang kecewa, yang marah, yang sedih dengan peristiwa Yesus yang disalibkan, dimakamkan. Dan juga mereka mendengar bahwa Yesus bangkit. Ada banyak hal yang bisa diterangkan tentang hal ini, tetapi saya akan mencoba melihat sebetulnya apa yang mau disampaikan kepada kita, ya. Ada beberapa hal penting di sini. Pertama, bahwa Tuhan itu hadir dalam keseharian diri kita. Inkarnasi Allah menjadi manusia. Itu juga Allah menjadi terlibat di dalam bahkan yang paling kecil dalam seluruh diri kita. Yang kita anggap kecil, yang kita anggap sederhana. Keseharian kita. Sekali lagi, Tuhan hadir di dalam keseharian kita dan peduli dengan situasi yang kita hadapi saat ini, detik ini, situasi ini. Ya, itu harus menjadi keyakinan kita bahwa kesadaran akan Tuhan yang hadir dan kita belajar hidup di hadirat Allah sehari-hari. Nah, karena itulah contoh dari dua murid Emmaus ini ketika mereka kecewa, mereka marah dan ada kesombongan ketika tiba-tiba mereka sedang berbicara berdua, dua murid Emmaus, yang satu kelopas, yang satu tanpa nama, dan itu bisa juga tanpa nama itu adalah salah satu dari kita, nama kita masing-masing, ya, bersharing dan seterusnya. Lalu orang asing ini bertanya, ada apa? Dan salah satu dari mereka mengatakan rasa kesombongan, apakah engkau tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Jadi ada semacam kesombongan. Dan itu juga seringkali terjadi ketika kita mengalami penderitaan. Ketika kita mengalami kesulitan, kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku. Ya. Jadi bukan dengan rendah hati, tapi dengan kesombongan. Dan Yesus membiarkan, mengizinkan terjadi. Ya. Jadi itu, sekali lagi, di dalam pengalaman keseharian itulah Tuhan hadir. Nah, maka saya bilang, atau kita bersama-sama berusaha mencari dan menemukan, ya, atau kita belajar untuk hidup dalam hadirat Tuhan dimanapun. Bagaimana kita bisa mengalami seperti itu, mengalami kehadiran seperti itu. Dan itu salah satu contoh dari seorang santa yang besar, Santa Teresa, kanak-kanak Yesus. Ya, dalam keseharian, ya, ketika dia mencuci, ketika dia cuci piring, ketika dia cuci baju, ya, ketika Tuhan hadir di dalam pakaian-pakaian yang dijemur, katakanlah seperti itu. Tuhan hadir ketika kita sedang bermain, ketika kita sedang bergaul, ketika kita sedang melakukan apapun keseharian kita. Nah, kuncinya bagaimana kita bisa, gitu. Bagaimana kita bisa memiliki kepekaan dan ketajaman itu. Nah, dua murid Emmaus ini juga begitu. Ketika Yesus datang, mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Salah satu cara, beberapa teknik cara itu adalah membaca dan merenungkan sabda Allah. Lewat sabda Allah itu, apakah hatiku berkobar-kobar? Ya. Sekali lagi, ketika kita membaca dan merenungkan sabda Allah, apakah hatiku berkobar-kobar? Apakah aku punya perasaan kagum dengan sabda Allah itu? Apakah aku punya kerinduan untuk mencari dan merenungkan sabda Allah itu? Karena dengan sabda Allah itu Tuhan sendiri bicara, Tuhan sendiri berkomunikasi dengan kita, dan kita bisa menangkap. Jadi untuk menajamkan pikiran kita, kita dilatih untuk membaca sabda Allah. Nah, ini saya kira
salah satu cara indikasi kematangan hidup rohani seseorang adalah ketika dia rindu membaca kitab suci, ketika dia bergaul dengan sabda Allah, ketika dia memohon sabda Allah itu berbicara dalam hatinya. Roh yang dikatakan dia membangkitkan Yesus dari mati, roh itulah yang sekarang ada dalam diriku, dalam sabda itu. Nah, maka ketika Yesus menerangkan dirinya dalam perjanjian lama, ya, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, hati para murid berkobar-kobar. Nah, apakah Anda berkobar-kobar? Apakah Anda tersentuh oleh sabda ketika kita membaca firman Tuhan? Coba Anda tanya sendiri. Kenapa begitu? Karena kalau kita tidak tersentuh, tidak tergerak, tidak mendekat, tidak berani membuka, maaf, satu indikasi cinta kita kepada Tuhan mungkin hanya setengah, mungkin seperempat, mungkin sepertiga atau 3/4. Ya. Nah, lalu kemudian terjadi pergerakan, jadi bergerak dari sabda Allah itu, ya. Lalu sabda Allah itu terjadi dialog, terjadi komunikasi, terjadi tanya jawab, ya. Dan Yesus mengatakan kerap kali kalian bodoh. Ya, memang kita ini bodoh, kita tegar kepala, tegar tengkuk. Ya. Nah, terus hidup dalam perjalanan terus. Nah, lalu kedua, ketika sabda Allah itu, ya, kita bersama-sama dengan teman gitu loh. Jadi tidak hanya sendiri, kita komunitas gitu. Ya, penting berkomunitas bersama-sama membicarakan sabda Allah dan konteks kehidupan kita sehari-hari yang konkret. Yang ketiga adalah apa? Ekaristi. Ya. Ekaristi. Itu Tuhan. Itulah karunia yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada gereja Katolik, yaitu Ekaristi. Ya. Tak ada satu agama manapun yang boleh mengklaim, ya, kebiasaan tradisi kita orang Katolik. Dan itu sangat terasa di gereja ini ketika Ekaristi dilarang, atau bukan dilarang tanda petik lah, tidak, sementara ini tidak diperbolehkan, ya, di gereja dalam kumpulan besar, mungkin di kelompok-kelompok kecil, di biara dan seterusnya, para romo, para pastor itu tetap berjalan, ya, supaya umat juga menerima tubuh Kristus secara rohani, secara roh. Nah, saya melihat ini juga suatu karunia supaya relasi kita dengan Tuhan itu relasi yang spiritual, relasi rohani, relasi berdasarkan roh. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita melihat wajah, kita ikut serta dalam perayaan Ekaristi itu, kehadiran itu tetap terjadi. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang dalam Ekaristi yang ketika kita ditahtakan sakramen Maha Kudus itu bukan hanya sekedar di sana dan di sini, tetapi dia pun tetap hidup. Meskipun jauh sama sekali di Amerika, dimanapun juga, kehadiran Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan inilah salah satu menurut saya yang paling penting yang harus kita terima, harus kita syukuri. Ya, jadi kita dengan demikian kita juga harus tidak mudah dibatasi oleh ruang dan waktu gitu loh. Harus masuk berkembang dalam roh, hidup batin. Ya. Jadi kita bisa kontak dengan saudara kita di Amerika hanya karena dengan video call, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Anda bicara dan saya bicara, ada suatu sikap, meskipun ada keterbatasan, tapi it's okay. Tapi kehadiran tetap kehadiran. Dan Tuhan mengatasi itu. Itulah Tuhan kita. Jadi Tuhan sekali lagi mengatasi ruang dan waktu. Tuhan hadir dalam diri kita, dalam keseharian kita. Nah, saya hanya mengajak Anda supaya kita hidup dalam roh dan kebenaran. Ya, hidup dalam roh dan kebenaran. Dan untuk itu kita harus bergaul dengan kitab suci. Mari saudaraku, kembali kepada kitab suci, baca kitab suci, renungkan kitab suci. Ya, Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Lalu kita tidak bahayanya kita selama ini adalah kita dangkal di permukaan, tidak masuk ke dalam. Dan ketika kita masuk dalam, relasi kita dengan Tuhan menjadi relasi yang kuat. Dan inilah yang terjadi dalam Injil hari Minggu ini. Ya, 2 murid Emmaus mengalami pengalaman batin, pengalaman personal, pengalaman kehadiran Tuhan yang konkret dalam hidup kita, dalam problem kehidupan kita masing-masing. Nah, lalu yang kedua juga ketika
kepedihan dalam ketika kita menghadapi problem kehidupan, itu memang perlu kerap kali harus diungkapkan, dinyatakan, di-sharingkan kepada sahabat, kepada orang dekat, kepada entah suami dan istri, entah teman dan sahabat, supaya keluar juga benih-benih yang negatif. Ya. Maka para saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami problem kehidupan, kita harus mencari teman, sahabat yang bisa mendengarkan. Ya, ada banyak luka, ada banyak sakit, ada banyak derita di masa lalu. Dan derita itu nanti kita persembahkan dalam Ekaristi. Ya, di situ lalu hidup kita merupakan suatu persembahan. Maka Ekaristi menjadi puncak dari kehidupan kita. Kita persembahkan pada Ekaristi. Dan Yesus akhirnya diberikan kepada kita oleh Bapa menjadi sumber. Itulah ya, karunia yang Tuhan berikan kepada gereja Katolik. Banggalah jadi orang Katolik. Ya. Tapi kita juga bangga memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekedar yang biasa kita lakukan. Semoga hari Minggu ini Anda semua, kita semua harus masuk sekali lagi panggilan ke dalam. Dan kalau hanya di luar, kita gampang sekali gelisah, kita gampang sekali cemas, kita gampang sekali ragu, takut, dan cemas. Tapi kalau semakin dalam, iman kita akan dikuatkan, diteguhkan, dan disembuhkan dari kegelisahan, dari kecemasan, dari penderitaan kita. Percayalah, Tuhan menyembuhkan kita lewat kitab suci, lewat sabda Allah, lewat Ekaristi. Yakin. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah memberikan kepada kami karunia sabda yang harus kami geluti, yang harus kami dekati. Kami juga bersyukur atas Ekaristi, puncak pemberian dirimu yang paling indah bagi kami semua. Tuhan, dorong kami, sapa kami, bantu kami untuk tidak malas membaca sabda Allah. Mulai dari sekarang, saat ini juga dibuka, meskipun susah dan kami rasa susah, tapi Roh Kudus akan menerangi pikiran dan hati budi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji saat ini untuk semakin masuk dalam relasi kami yang dalam dengan Tuhan, dengan dirimu. Karena Engkau hadir mengatasi ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Dan meskipun hamba-Mu berdoa lewat online ini, kehadiran Tuhan menyentuh Anda masing-masing. Semoga Roh Allah menyentuh Anda dengan penderitaan sakit dalam diri Anda masing-masing. Entah luka batin, entah sakit virus, sakit apapun juga, penyakit bakteri, apapun, kanker dan segala macam. Ya, Tuhan menyembuhkan Anda. Darah dan air dari Kristus sampai kepada Anda dan menyembuhkan Anda semua. Berkat ini melimpah dalam diri Anda dan Anda rasakan sendiri kasih Tuhan yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.